Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HIV/AIDS pada ibu hamil. Seperti yang kita ketahui bersama, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus pada manusia yang menyerang sistem kekebalan tubuh dalam jangka waktu yang relatif lama dan dapat menyebabkan AIDS. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome sendiri adalah suatu sindroma penyakit yang muncul secara kompleks dalam waktu yang relatif lama karena penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Nah, ketika ibu hamil terkena virus HIV, maka sistem kekebalan tubuhnya akan menurun dan virus ini juga dapat ditularkan pada bayinya. Etiologi dari HIV/AIDS itu sendiri yakni virus immunodeficiency syndrome. Penularan virus HIV/AIDS terjadi karena beberapa hal berikut. Yang pertama, hubungan seksual dengan pengidap HIV. Yang kedua, ada darah dan produk yang tercemar HIV. Yang ketiga, pemakaian alat kesehatan yang tidak steril. Yang keempat, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, untuk kelompok orang yang sangat berisiko tinggi terpapar virus HIV/AIDS, yang pertama, janin dengan ibu yang terjangkit HIV. Yang kedua, perempuan yang menggunakan obat bius injeksi dan bergantian memakai alat suntik. Yang ketiga, ada pekerja seks komersial. Yang keempat, pasangan yang heteroseksual dengan adanya penyakit kelamin. Nah, selanjutnya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Yang pertama, pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif. Yang kedua, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV. Yang ketiga, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungannya. Yang keempat, pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya. Yang kelima, setiap bayi yang lahir dari ibu yang terkena infeksi HIV harus dilakukan tes serologi HIV atau DNA-RNA dimulai pada usia 6-8 minggu atau tes serologi HIV pada usia 18 bulan ke atas. Dan yang terakhir, setiap bayi baru lahir dari ibu HIV dan AIDS harus segera mendapatkan profilaksis ARV dan cotrimoxazole. Selanjutnya kita masuk ke konsep keperawatan dari ibu hamil dengan HIV/AIDS. Untuk konsep keperawatannya sendiri terdiri dari pengkajian, diagnosa, dan intervensi. Di mana pengkajiannya di sini kami mengambil pengkajian yang biasanya khusus pada pasien ibu hamil dengan HIV/AIDS. Nah, untuk diagnosanya yaitu risiko infeksi, penurunan coping keluarga, intoleran aktivitas, serta intervensi yang dapat mendukung yaitu pencegahan infeksi, dukungan coping keluarga, dan manajemen energi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dukungan keluarga terhadap pasien ibu hamil dengan HIV/AIDS. Nah, dalam hal ini saya mengambil contoh keluarga yakni sang suami, karena memang kemungkinan besar seorang istri akan paling dekat dengan suaminya sendiri. Nah, adapun dukungan keluarga yang dapat diberikan oleh sang suami kepada seorang istri, atau mungkin dalam hal ini adalah ibu hamil dengan keadaan positif HIV/AIDS, yakni terdapat 7 dukungan. Yang pertama adalah dukungan informasi. Dalam dukungan informasi, sang suami bisa memberikan nasihat, petunjuk, dan masukan kepada sang istri. Yang kedua adalah dukungan emosional. Di dukungan emosional, sang suami harus bisa mendengarkan keluh kesah,
kemudian bersikap terbuka serta menunjukkan sikap percaya dan memberikan kasih sayang kepada sang istri. Nah, yang ketiga adalah dukungan instrumental. Di dukungan instrumental, sang suami sebaiknya memberikan fasilitas yang dibutuhkan sang istri, kemudian memberikan uang dan memberikan makanan atau bantuan yang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah dukungan penilaian. Di sini sang suami harus mampu memberikan semangat, kemudian memberikan motivasi kepada sang istri agar ia tidak putus asa dengan keadaannya. Nah, kemudian yang kelima adalah dukungan pencegahan HIV agar bayi di dalam kandungan tidak tertular HIV. Nah, yang keenam adalah dukungan pencegahan HIV agar bayi pada saat melahirkan tidak tertular HIV. Nah, kemudian yang terakhir adalah dukungan pencegahan HIV agar bayi pada saat menyusui tidak tertular HIV. Tindakan orang tua dalam menghadapi ibu hamil dengan HIV/AIDS. Bagi orang tua yang memiliki anak yang sudah berstatus HIV/AIDS, mereka harus memberikan motivasi positif dan dukungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dukungan apa saja yang bisa kita berikan kepada ibu hamil yang terkena HIV/AIDS di suatu lingkungan masyarakat. Nah, tentu saja kita tidak bisa berlaku diskriminatif terhadap penderita, tapi sebaliknya kita memberikan dukungan sosial seperti memberikan dukungan emosional dan penghargaan. Kedua dukungan ini mengarah pada perhatian, kepedulian, ekspresi, empati, dan kasih sayang. Yang kedua, dukungan instrumental. Dukungan ini mengarah pada bagian pemberian bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat berupa jasa ataupun benda. Yang ketiga, dukungan informasi. Dukungan ini mengarah pada pemberian saran, nasihat, kritikan, dan peluang yang dapat membantu ibu hamil yang terkena HIV/AIDS mengalami kehidupan yang keras dan perilaku diskriminatif yang mungkin diterima. Kemudian yang terakhir, dukungan persahabatan. Dukungan ini mengarah pada pemberian dukungan berupa penerimaan dalam suatu kelompok atau lingkungan, sehingga ibu hamil yang terkena HIV/AIDS merasa diterima dari bagian masyarakat. Nah, untuk penjelasannya, kami memiliki jurnal yang mendukung, diantaranya Jurnal internasional, kami mengambil jurnal dengan judul HIV Care Continuum Outcomes of Pregnant Women Living with HIV with and Without Depression. Jadi di jurnal ini penulis menjelaskan bahwa ibu hamil HIV yang memiliki kesehatan mental yang baik bisa berpengaruh pula pada kehamilan dan persalinannya walaupun dia mengidap HIV. Sedangkan untuk ibu hamil dengan HIV yang kesehatan mentalnya buruk, itu bisa memperparah masalah-masalah kehamilan yang mungkin terjadi. Jadi untuk jurnal nasional sendiri, judul jurnalnya adalah Pencegahan Penularan HIV/AIDS pada Ibu Hamil ke Bayi dengan Prevention Mother-to-Child Transmission atau disebut dengan PMTCT. Yang dapat saya simpulkan dari jurnal ini adalah suatu penegasan bahwa pencegahan HIV itu sangat penting, terutama melalui strategi Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission tadi. Di sini pencegahan itu dilakukan sejak perempuan itu memasuki usia reproduktif sampai perempuan itu terdiagnosa positif HIV saat hamil. Dan untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal dengan judul Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Ibu Hamil Terinfeksi HIV dalam Mengonsumsi ARV. Nah, sesuai judulnya, jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana keluarga untuk selalu mendukung dan memberi dukungan kepada ibu agar selalu meminum obat ARV. Baik, itulah penjelasan kami tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan HIV/AIDS. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan terima kasih.